keterima di UNJ dan saya ngambilnya di UNJ. Gitu. Oke, Masya Allah ya, Kak. Terus ya SNM SBM-nya saya dapat maba kan ya. SNM SBM bener-bener ngambil UNJ sih. Tapi nggak apa-apa. Mungkin emang jalannya ke sini ya jalani aja sampai alhamdulillah bisa lulus. Gitu. Iya. Emang udah jodohnya sama UNJ ya, Kak? Iya, betul. Mungkin. Dan selama Kak Revo berkuliah di UNJ nih ya, kira-kira ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan gitu, yang nggak bakal Kak Revo lupain? Nggak tahu, mungkin kayak di UNJ ini kayak alhamdulillah teman-temannya tuh nggak yang bener-bener kalau saya lihat di beberapa kampus lain ya. Jadi kayak di UNJ tuh pertemanan saya, circle-circle saya itu kayak membawa menuju kebaikan. Jadi alhamdulillah selalu terarah lah kesannya gitu. Jadi emang mungkin Allah ngasih di UNJ ini karena emang biar hidup saya lebih terarah aja gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak ada penyesalan sama sekali. Terus kesan lainnya kayak bisa kenal apa ya, bisa mengerti sifat-sifat yang berbeda lagi gitu. Karena mungkin di SMA nggak se plural ini, nggak semacam-macam ini. Kalau di kuliah jadi tahu kalau oh ternyata orang kayak gini dihadapinya harus kayak gini gitu sih. Kalau di UNJ jadi kesan-kesannya tuh benar-benar bisa buat saya lebih dewasa lagi. Ya, Masya Allah. Nah, terus kira-kira nih ya Kak, ada nggak sih hal yang bikin Kakak itu cinta banget sama UNJ? Apa ya? Mungkin karena orang-orangnya lebih terarah semua gitu loh. Karena terus habis itu UNJ juga univ yang benar-benar terlihat lah di Jakarta, benar-benar kayak mau aksi mau apa itu kayaknya UNJ yang paling dilihat. Nah, jadi punya nama juga di UNJ, jadi kayak orang-orang bisa ngeh gitu kalau ada UNJ. Jadi itu sih yang benar-benar bikin kayak oh gue nggak nyesel nih masuk UNJ gitu. Oke. Nah, tadi kan Kakak bilang kayak lingkungannya dan orang-orangnya itu kan yang bikin Kakak nyaman dan segala macam. Tapi selama Kakak menjadi mahasiswa nih, selama Kak Revo jadi mahasiswa, selama Kak Revo belajar, Kak Revo tuh pernah gak sih kayak ngerasa bosen, jenuh, kayak gitu? Apalagi kan sekarang kan adik-adik Kak Revo kan online gitu ya. Nah, kira-kira Kak Revo pernah gak ngerasain bosen selama kuliah? Pasti sih. Apalagi saya dulu sering banget kayak ikut-ikut kegiatan di luar kan ya. Jadi kayak itu sih cara biar sayanya nggak terlalu bosan. Pasti sekarang lebih bosan lagi. Saya udah nggak tahu deh kalau misalnya gimana. Saya di posisi kalian. Kalau dulu apa ya, seminar online aja tuh kayak mager banget buat dengerin gimana lagi, apalagi kelas gitu. Jadi mungkin cari pelarian, tapi tetap jangan jangan apa ya, jangan menghindar gitu. Tetap nikmatin juga, tetap jalanin. Tapi mungkin kalau biar nggak terlalu bosan, cari hal-hal lain lah yang bisa bikin bangkitin lagi semangatnya. Pasti sih, pasti kuliah tuh ya cukup membosankan, tapi nggak apa-apa. Jalanin aja. Kayak jalanin terus ya, guys. Nah, terus kan aku lihat dari CV Kak Revo tuh kan pengalaman organisasinya banyak banget ya. Kayak riwayat jabatan yang pernah dipegang Kak Revo tuh banyak gitu. Nah, kira-kira yang paling berat menurut Kak Revo itu mengemban tugas sebagai apa? Apa sebagai mahasiswa itu sendiri atau menjalankan organisasi? Semuanya berat sih. Itu bohong kok CV-nya. Masa bohong? Gak mungkin, gak mungkin. Gak mungkin real. Semuanya berat, nggak ada yang apa ya, nggak ada yang benar-benar mudah gitu. Semuanya butuh usaha lah buat dapetinnya. Tapi dibawa enjoy aja, dibawa nikmatin semuanya, jenuh jalanin, lagi semangat ya pasti dijalanin. Jadi nggak ada yang spesifik bisa dibilang berat sih, karena beberapa hal juga di situ dijalaninnya bareng-bareng, kayak mungkin pernah Asian Games bareng sama jadi ketua BEM bareng. Nah itu tuh kayak dua hal yang bareng, nah itu sebenarnya berat, tapi nggak apa-apa jalanin aja. Tapi bikin jadi ada semangat baru gitu loh kalau misalnya kita udah ikut hal-hal baru, kegiatan baru. Jadi
jangan berhenti buat coba hal baru sih menurut saya. Aduh, keren banget ya. Kak Revo nih semangatnya nggak bisa diragukan. Nah, Kak Revo waktu itu ngambil peminatannya tuh apa, Kak? Instrumentasi. Wow, kenapa tuh pilih itu? Dulu emang niatnya kan ke teknik elektro, kalau dapat tapi nggak dapet itu. Terus habis itu ya mungkin yang mirip-mirip ya ke sini, jadi saya pilih instrumentasi. Oh, oke. Terus nih ya, aku lihat di CV-nya Kak Revo itu pengalaman bekerjanya banyak banget nih, Kak. Kalau pengalaman bekerja Kak Revo yang paling pertama itu apa? Mungkin nggak terkait uh, gitu. Sebenarnya nggak tahu sih relawan dihitung kerja atau enggak, tapi karena itu berpenghasilan, karena paid, saya masih mikir itu bekerja sih. Jadi mungkin yang pertama yang benar-benar berkesan itu yang di Asian Games. Itu Oh yang iya, pertama. itu Asian Games ya. Keren Itu banget. nggak dimasukin kalau di situ. Oh, nggak dimasukin? Nggak cukup. Tapi kok aku kayak ngebaca ada Asian Games tadi. Ya itu Asian Para Games yang dimasukin. Tapi nggak apa, sama mirip. Oh iya, iya. Nah, terus di antara semua pengalaman bekerja Kak Revo nih, yang paling Kak Revo suka tuh apa? Yang menurut Kak Revo paling sesuai sama passion-nya Kak Revo gitu. Karena sekarang juga mirip-mirip juga. Jadi sebenarnya nggak tahu sih. Saya nggak pernah berpatokan sama suatu hal harus kerja ini, kerja itu. Selagi masih ada kesempatan, dicoba dulu aja. Kan masih, walaupun nggak muda-muda banget sih, masih umur 23 lah, masih terhitung masih muda. Itu jalanin aja apa yang di depan gitu. Jadi ada kesempatan di depan ya ambil aja dulu. Kita nggak perlu kayak kalau lihat resikonya itu lihat nanti aja. Tapi kalau buat bekerja saya mikirnya sih gitu. Jadi nggak ada passion banget. Kalau ada kesempatan saya ambil aja. Oh iya, keren-keren banget. Terus kira-kira Kak Revo pernah gak sih ngerasa nggak nyaman di lingkungan pekerjaan? Hmm, karena selama ini pekerjaannya sesuai sama yang saya, bukan sesuai, jadi mirip-mirip sama apa yang udah pernah saya kerjain. Jadi kayak nggak nyaman, mungkin lebih ke bosen sih. Kalau nggak nyaman enggak sih, lebih ke jenuh aja. Tapi kalau nggak nyaman sih enggak sih. Oh, oke, oke. Terus nih aku baca Kak Revo tuh pernah jadi asisten laboratorium ya? Kenapa? Ih, mantap banget. Rasanya gimana tuh Kak jadi aslab? Kayaknya wajib deh. Kalian wajib ya sih, harusnya Emang wajib iya? kan? Iya, kalau nggak salah setelah itu wajib karena itu syarat lulus. Jadi nanti rasain. Atlet nggak tahu di kalau misalnya atletnya online sih gimana. Kalau atletnya di offline yang kemarin yang langsung gitu, ya seru-seru aja sih. Bisa kenal ke anak 2018, kan saya ngasetinnya fisika 2018 ya. Bisa tahu mereka, terus habis itu bisa sebenarnya apa ya? Seru, bisa ngoreksi ngoreksi gitu-gitu. Terus bisa belajar juga sih, belajar buat manage gimana kalau misalnya punya bawahan, gimana bisa jadi dosen kayak gitu-gitu deh. Jadi bisa tahu manage mereka, nilainya kayak gimana, terus habis itu koreksi hasil mereka, terus bisa arahin mereka saat praktikum gitu-gitu sih. Serunya ya seru karena uh, seru biasa aja, sama aja sih, gak yang terlalu seru-seru banget sebenarnya karena syarat lulus. Seru deh, seru. Itu jadi bisa belajar buat lebih terarah aja Oh ya, terus gitu. kira-kira Kak Revo pernah gak ada masalah atau kendala saat jadi aslab? Kayak misalkan masalah sama mahasiswa lah, mahasiswa yang angkatan bawahnya. Karena kan kadang suka ngeselin gitu ya, Kak. Um, Alhamdulillah pas di saya nggak mungkin kalau tahun-tahun sebelum itu kayak ada galak-galak banget gitu aslep, tapi pas di angkatan saya sih enggak sih. Jadi kayak kita lebih ke friendly aja ke anak-anaknya, lebih di bawah santai, gak terlalu kayak tegang, tapi tetap
ada tegasnya juga. Misalnya mereka nggak ngumpulin ya ada poin-poin kurangnya gitu-gitu. Oke. Nah, terus aku baca lagi nih ya dari CV-nya Kak Revo. Itu tuh Kak Revo pernah magang di LIPI ya? Betul. Iya, itu tuh gimana sih Kak? Kok bisa keterima di LIPI? Keren banget, sumpah. Dulu daftar, kan kalau magang emang wajib ya. Ntar kita ada SKS ya, PKL. Hmm. Nah itu wajib. Magangnya magang penelitian, magang peneliti, bukan yang magang. Kalau mungkin beda ya kalau di perusahaan gitu-gitu. Ini kan kayak emang karena kita fisika, jadi magangnya sebagai peneliti. Nah di sana pas itu daftar ke LIPI, terus coba-coba. Jadi kan emang dibebasin mau pilih mana aja, mau Batan, mau BPPT, mau BMKG, pokoknya bebas. Nah pas itu udah nyoba ke BPPT juga, terus akhirnya yang nyambung ke instrumentasinya itu ternyata LIPI. Jadi ya udah milih LIPI gitu, sama berdua sama teman sama di satu bimbingan gitu. Oh iya, terus kan pasti anak fisika itu banyak yang pengen kerja di LIPI ya, termasuk aku. Nah, kira-kira Amin. gimana sih Kak rasanya kerja di LIPI itu? Apa cukup leluasa atau banyak tekanannya atau gimana? Hmm, santai sih sebenarnya kalau dilihat. Tapi mungkin tergantung orang ya. Kalau uh, saya pribadi kurang cocok karena emang kurang banyak komunikasi, namanya juga mungkin peneliti ya, lebih ke individual. Nah, kalau emang tipenya individual, bukan individual yang benar-benar nggak peduli sama orang, tapi yang benar-benar kerjanya tuh mungkin berkelompok pas lagi ada project gitu ya. Tapi dia nggak ya benar-benar project besar banget gitu, mungkin project beberapa orang, nah kita satuin. Tapi kalau misalnya orang yang saya kurang bisa kerja individu, sejujurnya saya ada kesusahan kerja individu, itu kurang cocok karena itu benar-benar ya meneliti terus individual kayak tapi serunya ya itu di situ mungkin orang-orang yang demen banget meneliti itu enak banget, seru sih di situ. Lingkungannya juga asri banget, apalagi kalau di Serpong ya, itu lingkungannya enak, adem. Aduh, mantep banget. Makin pengen kerja di LIPI ini jadinya. Amin. Amin. Kalau nggak LIPI, Batan, BWPT, jadi tetap cari-cari aja. Siapa tahu kalau mau Batan yang lebih ke nuklir-nuklir, itu lebih seru sih. Aduh, amin. Doain aja ya, Kak. Bener-bener. Nah, terus Kak Revo juga pernah jadi marketing communication. Itu tuh Kak Revo emang tertarik sama marketing atau gimana tuh, Kak? Itu sebenarnya di daftar sih. Jadi pas kelar sidang ada pendaftaran. Nggak tahu sih itu bilangnya magang. Iyalah, sebenarnya sih lebih ke magang gitu ya. Ada pendaftaran di Basnas. Nah, pas itu ya udah jadi daftar aja. Ternyata masuknya ke situ marketing. Itu sebenarnya lebih ke eventnya sih, ngerjain event-event dan event-event buat Ramadan. Jadi kenanya itu magang sama Ramadan gitu. Kalau marketingnya sebenarnya nggak kepikiran buat masuk marketing karena pas itu daftarnya lebih ke eventnya gitu. Oh, oke. Nah, terus aku mau nanya nih ya, Kak. Kira-kira biaya untuk penelitian dan skripsi gitu tuh habis berapa sih, Kak, untuk peminatan instrumentasi nih khususnya? Tergantung banget. Kalau misalnya saya emang buat alat, jadi lumayan bisa berapa ya kemarin? Nggak terlalu gede-gede banget sih. Tergantung alatnya juga sih. Ya pokoknya 1 sampai 5 ada. Nah, alhamdulillah dosen juga gantiin. Jadi kita nggak benar-benar pakai, ada mungkin yang pakai transport kita dikit. Tapi kita jabarin aja. Kita udah kosnya apa aja yang kita pakai, kita kasih ke dosen. Kemungkinan sih digantiin sih. Terus abis itu, tapi ya gitu, minusnya alatnya buat ke kampus. Tapi nggak apa-apa, daripada pakai uang sendiri kan. Jadi Iya, bener mending banget. digantiin. Karena nggak dipakai lagi juga gitu, ya udah di rumah kayak ya udah mending kasih kampus aja. Iya, bener banget, Kak. Nah, terus Kak Revo bisa nggak ngasih tips and trick biar mahasiswa tuh keterima magang atau volunteer? Karena sekarang kan lebih banyak online gitu ya, volunteer juga. Dan aku pribadi tuh kayak nggak pernah keterima. Nggak apa-apa. Saya juga dulu sering
nggak dapet kok. Pas di Basnas ini dulu berteman, saya bareng-bareng anak-anak yang anak 2018. Nah, di situ mereka juga baru-baru magang banget, ya yang udah sering magang. Itu daftar-daftar aja, terus yakinin bagusin CV-nya juga. Mungkin ikut-ikut organisasi, terus kalau buat magang, tipsnya dulu deh. Yang pertama, karena online. Karena online ini banyak waktu yang mungkin kalian gabut mau ngapain. Nah, itu pokoknya bikin diri kalian produktif deh, karena kalau emang nggak ngapa-ngapain tuh biasanya ya udah jadinya tidur, main main game dan lain-lain kan. Nah, itu produktifin diri dengan ikut magang, volunteer, atau mungkin usaha jualan, atau apa ya, organisasi dan lain-lain juga nggak apa-apa. Nah, kalau buat magang yang penting perbaiki CV, terus abis itu um, apply apa aja, jangan terpatok dalam misalnya kalian maunya bagian ini doang, maunya bagian yang nulis-nulis doang, jangan cuma saya kayak apply apa aja, karena mumpung masih kuliah dulu saya rada nyesel kan kenapa dulu nggak sering-sering magang gitu. Sebenarnya kayak Siva 2020 ya, 2020. tuh masih 2020, itu tuh banyak-banyakin aja magang, masih ada 3 tahun di kampus lagi, insya Allah kan 3 tahun lagi, amin. Iya, amin amin ya Allah. Nah itu pokoknya banyak-banyakin, setiap ada apply, setiap ada magang buka apply, ada magang buka, pokoknya apply, pokoknya sering-sering aja, karena rezeki nggak ada yang tahu ya. Saya juga nggak tahu sih lo di Basnas ini aja bisa lolos aja, kayak banyak banget sebenarnya daftar. Nah itu juga nggak tahu bisa lolos gimana. Yang penting sering-sering apply aja, rezeki nggak ada yang tahu. Sama kok kayak cari kerja, mungkin kayak awal dari kalian ntar ke dunia kerja, apply gitu. Jadi kayak udah terbiasa, udah biasa nggak terima, jadi ntar pas di dunia, pas udah lulus, jadi udah kayak oh nggak apa-apa, belum rezeki, jadi gitu deh. Pokoknya sering-sering magang, pokoknya cari cari apa ya, cari insight banyak-banyaknya, jangan pernah takut buat mencoba hal baru. Oke, siap. Mantep banget, Kak Revo. Nah, terus sekarang aku pengen nanya tentang PKM-nya Kak Revo. Ini yang waktu itu hits banget nih beritanya. Apa Nah, nih? kira-kira gimana sih waktu Kak Revo ikutan PKM ini tuh persiapannya apa aja? Waktu Kak Revo memilih untuk ikutan lomba ini. Mungkin cerita dikit, dulu tuh ikut PKM karena ngelihat kakak tingkat 2016, kakak tingkat 2014. Dulu seru banget ke Jogja jalan-jalan, kayak wah pengen nih gue harus ke sana. Cuma karena pengen jalan-jalan nih doang. Terus akhirnya nggak tahu kenapa nggak dari dulunya aja nyoba. Nyesalnya itu sih, ada penyesalan kenapa nggak dari 2000 pas kelarnya dia saya ikut coba gitu loh, atau sebelum-sebelumnya gitu pas bareng sama dia gitu. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin jalannya di situ. Terus akhirnya pas skripsi dapatlah, saya dikasih topik ya, bukan bukan ide topik sendiri. Saya dikasih topik sama dosennya, terus saya kira kayak ini bisa nih kayak buat skripsi, kayak kakak tingkat dulu karena dari skripsi juga kan, bisa nih buat PKM. Nah kita kira dicoba-coba, buat proposalnya aja, karena sekalian buat proposal skripsi. Tapi beda sih, proposal PKM lebih simpel, nggak isinya nggak serumit proposal skripsi. Nah itu jadi dicoba, pas itu coba aja, ngajaklah teman-teman sebimbingan, jadi bertiga tuh teman sebimbingan semua, sama-sama bimbingan bumi. Saya ajaklah, ya udah bareng-bareng kita bikin bertiga. Harusnya tuh itu tuh saya bikin dari bulan Oktober 2019, harusnya pengumuman Januari Februari, tapi nggak ada pengumuman apa-apa. Habis itu langsung pandemi, udah lost, nggak ada pengumuman apa-apa, sampai kayak udahlah nggak usah peduli gitu loh, kayak nggak, pasti mungkin nggak dapet juga kan. Nah pas itu udah pengumuman pas bulan Juli, Juli Agustus kayaknya deh, lupa, pokoknya antara Juli sama Agustus ya. Itu kayak di grup BEM kayak kongres Revo lah, kongres apaan nih, udah tua, udah kagak ikut apa-apa lagi, ternyata dapet PKM. Itu kayak wow, kok bisa gitu. Terus akhirnya uh, ya udah dijalanin aja lagi, kita usaha-usaha, pokoknya nggak ada harapan menang sama sekali.
usaha aja yang terbaik, lolos nggak lolos yang penting udah usaha, dan alhamdulillah juga udah dapet didanain gitu, karena nyampe didanain aja itu susah itu. Jadi dan lolos alhamdulillah sampai timnas, dan alhamdulillah bisa dapet itu juaranya juga juara favorit sih, bukan juara emas. Keren banget. Pokoknya jangan apa ya, kan yang kemarin udah ya, mungkin kalau Siva belum nyoba, pokoknya tahun depan harus coba. Tahun ini 2021 pasti buka lagi. Tahun depan deh. Pokoknya harus coba ya. Insya Allah. Terus Kak Revo tuh dapat idenya pure dari judul skripsi itu apa kepikiran dari hal lain gitu untuk ide PKM ini? Sebenarnya kan judul skripsi saya juga nurusin dari kakak tingkat ya. Jadi kakak tingkat itu dulu katanya juga dia pengen pengen daftarin ke PKM, cuma karena nggak tahu satu dan lain hal, jadi dia nggak jadi, mungkin karena terlambat, belum nggak bisa ngumpulin tepat waktu. Nah terus karena menurut saya ini tuh judul yang bisa dimasukin PKM gitu, karena ada beberapa judul yang kurang cocok dimasukin ke PKM kan. Nah ini menurut saya bisa dimasukin PKM. Nah di ide-idein lagi lah, apalagi ya yang biar bisa kelihatannya ini tuh bisa benar-benar cocok buat masyarakat. Nah kan PKM kan emang rata-rata buat masyarakat ya. Terus akhirnya disambung-sambungin sama ide saya kayak ini buat di sistem, nanti buat ada sistem yang benar-benar alat ini gitu-gitu deh. Dan itu sih idenya. Ada tambahan ide dikit, tapi rata-rata nggak terlalu beda jauh sama skripsi cutting saya. Aduh, keren banget tuh. Terus kalau untuk timnya sendiri itu Kak Revo tuh ngerekrut sendiri, dan kira-kira mereka tuh ada nggak sih yang awalnya tuh enggak gitu, kayak nggak mau. Kira-kira susah gak ngerekrut tim kayak gitu tuh? Soalnya kemarin ada cutting 2017 kalau nggak salah, dia tuh kayak nyari satu orang angkatan berapa aja buat ikutan timnya dia untuk ikut PKM kayak gitu. Kalau saya dulu kan karena ini ide dari dosen juga, skripsinya nerusin gitu. Jadi dosen nyaranin ya udah bareng-bareng aja bertiga sama teman-teman. Nah kalau saran saya sih mendingan beda angkatan, karena lebih enak ya, lebih bikin bisa punya wawasan, bisa bareng-bareng juga kan ngerjainnya, kayak mungkin pas di angkatan kita lagi sibuk-sibuknya mereka bisa bantuin, atau sebaliknya gitu. Lebih enak tuh bener ke angkatan bawah, karena kalau saya udah ngerasain di satu angkatan kemarin bertiga itu bener-bener lagi fokus skripsi, jadi udah jadi rada ya gitu deh, kurang fokus, rada kurang fokus, tapi alhamdulillah bisa dijalanin. Buat rekrut mendingan beda angkatan. Oh ya, oke. Terus yang mendorong Kak Revo buat ikutan PKM ini tuh apa? Apa cuma karena dosen itu yang nyuruh Kak Revo, atau ada dorongan lain gitu, kayak Kak Revo pengen capai prestasi? Dosen malah sebenarnya nggak, saya yang minta, kayaknya ini bisa deh buat PKM gitu. Terus akhirnya ya udah buat aja, ya udah buat. Kemudian ibunya kayak malah ya udah kamu tambahin satu judul lagi aja, tapi dipegang sama teman saya, ketuanya beda kan, kalau yang ini ketuanya saya, tapi akhirnya nggak jalan juga lagi gara-gara ibunya sibuk. Itu awalnya saya yang nyaranin, dan terus buat apa satu lagi tadi, semangat. Oh ya, semangatnya dulu awalnya itu saya emang kayak punya prinsip kalau di kampus juga pokoknya harus punya prestasi. Alhamdulillah dulu pas 2017 bisa dapat juara lah, tapi di UNJ aja gitu. Terus habis itu saya kalau PKM ini tadi yang saya bilang, saya ngelihat cutting yang jalan-jalan ke Jogja itu seru banget. Itu kayak pokoknya gue harus sana. Tapi ternyata pandemi juga nggak ke sana. Gitu. Kalau boleh sharing nih Kak, kira-kira kegiatan apa sih yang Kak Revo ajukan di PKM itu? Kegiatannya tuh kayak gimana gitu? Mungkin bisa dijelasin secara ringkas atau detail juga nggak apa-apa. Itu tuh yang saya ini, saya skripsi saya itu bikin alat buat balita. Alatnya tuh berat badan dan tinggi badan otomatis, sama lingkar kepala otomatis, terus disambungin ke aplikasi. Karena sekarang kan mungkin ibu-ibu udah banyak, kayak ibu-ibu mau mama muda, ibu-ibu yang mungkin udah 20 tahun udah jadi ibu kan ya, kayak mereka udah tahu gadget banget kan. Nah biar lebih
biar lebih tadi kepotong nggak? Tadi kepotong nggak? Enggak, cuma tadi layarnya hitam aja. Cuma Oh, suara ya. Kak Revo masuk Ya. kok. Oke. Biar lebih bisa, karena pokoknya kalau PKM itu harus yang bisa dipakai oleh masyarakat dan berguna untuk masyarakat. Apalagi sekarang kan udah zaman Indonesia 4.0. Nah, atau udah 5 mungkin ya sekarang. Nah, jadi kita harus ngebuat sesuatu yang ke arah-arah digital. Nah, itu jadi alat berat badan ini bisa bisa banget buat ibu-ibu zaman sekarang dan anak-anak zaman sekarang gitu. Paham kan tapi ya? Paham Kak, paham banget. Sorry. Ya. Terus manfaat yang Kak Revo dapat gitu dari ikutan PKM ini tuh apa? Jadi bisa rapi, bener sumpah itu harus bener-bener rapi, terus harus bisa pede banget. Pokoknya yang dicari dari PKM itu rapi karena jadi harus teratur sama ininya, harus teratur sama yang dimintakan ya. Harus teratur sama yang diminta gitu kan, ada ketentuannya, ada syarat-syaratnya, itu harus diikutin semua. Jadi kita kayak belajar buat jadi rapih dan teliti. Nah itu pertama. Terus habis itu yang kedua, jadi harus lebih pede sih, karena yang lain keren-keren banget. Kalau misalnya kita yang agak pede, kita yang minder, udah kita nggak bakal bisa dapat apa-apa, nggak bakal bisa menang gitu di situ. Oke, Gitu. udah gitu Kak. Waktu Kak Revo lomba PKM ini, kira-kira ada kendala gak sih Kak atau masalah gitu? Entah sama tim atau sama pengerjaannya gitu. Mungkin ada sih pasti ya. Pasti semua sesuatu ada nggak ada yang mulus-mulus aja gitu. Yang pertama ini tuh online gitu ya. Itu pertama kali tahun PKM online. Jadi kayak kita harusnya bikin alat, saya bikin alat, ternyata sekarang bikin desainnya aja, bikin video, bikin itu. Jadi kayak cuma nggak sekompleks yang tahun-tahun sebelumnya. Itu jadi kayak tantangan, oh gimana nih caranya biar bisa menang di tahun ini gitu. Gimana caranya biar bisa survive di tahun ini. Akhirnya itu sih yang pertama. Itu yang kedua, teman-teman seangkatan. Jadi karena apalagi saya bertiga tuh deket banget. Jadi suka susah bagi-bagi, sering ada konflik lah. Mungkin kalau seangkatan ada segan-segan dikit gitu ya, beda angkatan ya. Nah kalau seangkatan tuh kayak dia yang mager jadi aduh susah banget, kenapa dia mager banget gitu-gitu. Jadi ya udah, jadi saling paham. Tapi enaknya bisa saling paham, tapi lebih enak lagi beda angkatan, jadi ya kayak ada segannya, jadi bisa bagi-bagi tugasnya lebih enak mungkin. Kalau seangkatan itu ada gitu karena mungkin udah kenal ya, jadi gitu deh kalau udah kenal. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Kira-kira pesan apa yang pengen Kak Revo sampaikan kepada adik-adik tingkat supaya mereka itu bisa mengikuti jejak Kak Revo dan terus meraih prestasi? Yang pertama, saya pengen kalian lebih baik, lebih better lah. Semoga kedepannya di 2017, 18, 19, 20 dan tahun ini mungkin yang masukkan 2021 itu lebih bisa lebih baik lagi, bisa banyak pengalamannya. Jangan pernah takut mencoba. Yang pertama, ikutin aja semua yang ada gitu. Kalau misalnya ada kesempatan, wah gue pengen nih ikut ini nih, ikutin, gak usah takut, gak usah minder. Kalau nggak lolos nggak apa-apa, coba lagi. Pokoknya jangan pernah takut gagal sih, apalagi masih muda. Kalau gagal ya gak usah dibawa ke hati gitu, ya udah kita berarti wah gue harus lebih effort lagi. Jadi kalau ada gagal berarti kalian harus introspeksi diri tuh, apa sih, kenapa sih gue gagal gitu. Karena habis itu semangat jalanin kuliahnya, karena online ini pasti saya ngeliat tuh ada tingkat semua itu tahu banget struggle magernya, struggle mungkin materinya juga kagak sengerti itu gitu. Itu semangatin lagi aja, kayak kalian kuliah
punya target lah mau lulus berapa tahun. Saya juga dulu luar target, tapi nggak apa-apa, seenggaknya nggak jauh-jauh dari target. Terus kalau ada magang, volunteer, kalau emang belum nggak kalau emang unpaid gitu nggak berbayar nggak apa-apa, mungkin dilihat lagi aja. Ini benar-benar apa ya? Pokoknya bukannya nggak boleh ini ya, bukannya nggak boleh selektif ya, tetap harus selektif ya. Maksudnya harus kayak ini cocok nggak buat gua gitu, jangan main semuanya diambil juga. Jadi lihat dulu ya, lihat kompetensi diri juga gitu. Bisa nggak, mampu nggak gua? Kalau nggak mampu ya mending nggak usah dulu. Pokoknya lihat kompetensi diri, keluar dari zona nyaman. Pokoknya saya punya, nggak tahu prinsip saya, nyaman itu jebakan. Jadi kalau misalnya emang ada tempat yang nyaman, pokoknya itu jangan pernah apa ya, jangan pernah puas di situ gitu. Kalau bisa keluar dari situ, cari hal-hal lain lagi yang bisa bikin kalian nyaman lagi, gitu. Keluar lagi, pokoknya sampai akhirnya kalian menemukan, oh udah capek nih, akhirnya kalian bisa berhenti di zona nyaman yang terakhir gitu. Aduh, mantap banget nih. Wah, jangan. Oke, Ya, Kak banyak banget. Revo, makasih banget ya udah nyempetin waktunya buat hadir di podcast ini. Semoga kedepannya Kak Revo bisa lebih sukses lagi, bisa ngedapetin apa yang Kak Revo inginkan. Dan iya, semoga Kak Revo bisa sharing luas gitu ilmu Kak Revo atau pengalaman dan prestasi Kak Revo ke adik-adik tingkat Kak Revo. Amin, amin, amin. Terus buat teman-teman yang di sini dan yang mungkin bisa mendengarkan, bisa lebih semangat lagi buat ngadepin kuliah online ini, buat ngadepin masa pandemi ini. Insya Allah. Jangan nyerah pokoknya. Iya, pasti Kak. Makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Iya.